Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojawadi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kisah menghilangnya para gadis di telan gelapnya malam. Januari 2007. Kala itu langit mendung dan hujan pun tak dapat dihindari. Seorang gadis belia berteduh di halte sambil menunggu bus datang. Sepi. Tak ada seorang pun di sana, selain dia dan nyanyian para katak yang senantiasa menemani kesendiriannya. Jam menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sudah seharusnya dia berada di rumah. Namun karena suatu hal, hari itu dia terlambat pulang. Tumben baru pulang. Suara yang familiar menyambutnya dengan akrab saat dia menaiki bus yang baru saja berhenti di depan halte. "Iya pak, tadi di sekolah ada tugas tambahan," jawabnya dengan tersenyum lebar. "Yuk wis, cepat naik, biar bisa sampai rumah cepat. Udah maghrib ini." Setelah beberapa menit, "Tumben bener busnya kosong pak. Biasanya jam segini banyak karyawan yang pulang." Tak ada jawaban dari Pak Supir yang dikenalnya sebagai Pak Sabto, tetangga dekat rumah Aini, nama gadis itu. Mungkin dia tidak dengar karena memang Aini duduk di barisan ketiga setelah supir. Kantuk tak dapat dihindari, dan dia pun terlelap tidur dalam hening dinginnya udara selepas hujan. Pesan masuk dengan nada yang lumayan keras membangunkan tidurnya. "Kamu di mana? Jam segini masih belum pulang." Ternyata pesan masuk dari ibunya. "Masih di jalan bu, sebentar lagi sampai." Pesan gagal terkirim. Aduh, lupa isi pulsa. Aini terkejut melihat layar ponselnya menunjukkan pukul 11 malam. Padahal jelas-jelas dia menaiki bus tersebut selepas maghrib. Jadi bagaimana mungkin perjalanan yang biasa ia tempuh paling lama 1 jam malah menghabiskan hampir 5 jam. Masih dalam kebingungan, Aini yang setengah sadar tersentak saat menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Seorang gadis SMA seumuran dengannya sedang tertidur lelap. Belum sempat dia mencerna apa yang terjadi, Aini semakin terkejut saat dilihatnya bus terisi penuh dengan penumpang yang tak satu pun ia kenali. Loh, apa ini? Kok tiba-tiba penuh bisnya? Ini beneran apa mimpi sih? Aini tak henti-hentinya berbicara sendiri sambil mencoba menenangkan diri. Aini semakin panik saat dia lihat di luar jendela. Daerah yang sama sekali tak ia kenali. Rute bus yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan di saat matanya masih memandang keluar jendela, ada pantulan bayangan gadis itu di jendela yang tak sengaja Aini lihat perlahan terbangun dari tidurnya. Aini tak berani menoleh. Dia hanya melihat gerak-gerik gadis itu lewat jendela. Gadis itu tersenyum, semakin membuat Aini tak kuasa menahan air mata. Ayat kursi yang selalu ibunya ajarkan ketika menghadapi situasi di luar nalar tak dapat Aini lafalkan. Dia terlalu panik. Tak ada suara yang mampu Aini keluarkan selain tangisan. Aini menunduk, menangis, dan berharap semua ini hanya mimpi. Sampai pundaknya terasa dingin. Gadis itu menyentuh pundaknya, berharap Aini untuk menoleh padanya, namun Aini tetap tertunduk. "Kak, tidur lagi." Suara lirih itu terdengar samar-samar.
Aini kaget, jangankan menoleh. Melihat pantulangan bayangan gadis itu dari jendela saja, Aini tak mampu. Tidur, Kak. Jangan bersuara. Suaranya masih samar-samar, namun Aini bisa mendengarnya dengan jelas. Rasa penasaran benar-benar mengalahkan ketakutannya. Mungkin maksud dia baik, pikir Aini saat itu. Sampai akhirnya, dia berani melihat bayangan gadis itu dari jendela. Dan alangkah terkejutnya Aini saat yang dia lihat adalah gadis dengan kepala yang hampir terpenggal, dengan darah yang masih tersembur, dan ironisnya gadis itu masih tetap tersenyum. Aini spontan berteriak sekencang-kencangnya. Dia tak peduli apa yang dikatakan gadis itu. Dia hanya berharap apapun itu semoga berhenti. Februari 2007. Gimana, Bud? Udah ada kabar? Budi hanya menggelengkan kepala saat temannya Yusuf menanyakan tentang salah satu teman mereka yang hilang sebulan yang lalu. Aini. Harusnya aku antar dia pulang. Udah sore banget itu, tapi dia kekeh mau naik bus. Budi menyesal saat tahu kalau Aini menghilang sepulang mereka mengerjakan tugas bersama saat itu. Ya, nggak gitu juga sih, Bud. Lagian, kita mana tahu bakal ada musibah kayak begini. Terus, waktu itu kan hujan. Wajar aja dia pilih naik bus daripada basah kuyup naik motor kamu. Yusuf mencoba menenangkan. Tapi kok aneh ya, Bud? Kalau Aini diculik, pasti penculiknya udah hubungin orang tuanya dan minta tebusan. Tapi sampai saat ini belum ada kabar apapun. Bahkan polisi aja belum nemuin petunjuk apa-apa. Budi hanya diam. Apa mungkin Aini diculik makhluk halus? Yusuf masih saja menebak dengan pikiran liarnya. Hus, kamu ngomong apa sih, Cup? Jangan sembarangan, bantah Budi. Ya, habisnya kalau Aini meninggal kan juga nggak mungkin. Karena sampai saat ini belum ada mayat yang Belum sempat Yusuf menyelesaikan ucapannya, Budi langsung bergerutu dan memukul kepalanya dengan buku tebal sambil berlaru meninggalkan dia sendiri di kelas. Apa aku kasih tahu dia aja ya? Ucap Yusuf pelan sambil melihat Budi pergi. Budi yang sedari dulu memendam perasaan pada Aini sungguh terpukul dengan kejadian ini. Dia merasa sangat bersalah karena Aini tidak mungkin mengalami hal ini jika saja dia meminta Aini menunggu hingga hujan reda dan bisa mengantarkannya pulang. Budi seorang pemuda yang pendiam yang sulit bergaul. Saat pertama kali dia datang ke kota itu dan masuk sekolah sebagai murid pindahan, hanya Ainilah yang begitu berbaik hati berteman dengannya. Kini dia hanya bisa berdoa jika temannya itu bisa kembali pulang dalam keadaan selamat. Jam istirahat pun tiba. Cup! Teriak seorang gadis muda berparas cantik yang langsung membuat Yusuf tersenyum. Aih, nona manis, ada apa? Goda Yusuf seakan sudah menjadi hal biasa bagi gadis itu. Pulang sekolah temenin aku ya. Ada setan yang harus kamu usir. Ringan sekali cocotmu itu. Dikira usir setan kayak usir kecoa. Udahlah, aku tunggu. Awas aja lo ya nggak datang. Untung cantik kau, Lai, ucap Yusuf berteriak sambil memandang gadis itu berlari meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yusuf datang ke rumah Lela seakan sudah tahu apa yang diinginkan gadis itu darinya. Dan benar saja,
Laila sudah bersiap di depan rumahnya dengan membawa tas besar. "Ayo," ajak Laila. "Loh, mau kemana? Bukannya ke rumahmu?" "Ke tempat nenekku, gak jauh kok." "Lah, terus kenapa bawa tas gede bener?" Yusuf heran dengan tas besar yang dibawa Laila. "Hehehe, nanti kamu juga tahu." Setibanya di tempat tujuan mereka, bukanlah rumah asri yang ada di bayangan Yusuf, melainkan gedung kosong yang sudah lama ditinggalkan. Terlihat rumput ilalang yang tumbuh mengitari gedung tersebut. "Lai, perlu aku tegesin ya, aku tuh nggak bisa usir setan. Aku cuma bisa lihat aja. Itu juga kalau kepepet. Selebihnya aku nggak tahu apa-apa." Yusuf terlihat begitu tertekan, yang dijawab candaan oleh Laila. "Hahaha, santai aja Cup. Aku cuma bercanda. Nggak ada setan-setanan kok. Aku mau antarkan makanan buat nenekku. Biasanya bapakku yang antar, tapi dia lagi sakit sekarang." "Nenekmu tinggal di sini?" Yusuf heran. "Ya enggak lah, gila aja nenekku tinggal di gedung kosong. Dia tinggal di belakang sama adeknya. Jadi kalau mau masuk ya harus lewatin gedung ini dulu." "Ini gedung bekas apa, Lai?" tanya Yusuf saat mereka berjalan pelan melewati gedung itu. "Gedung bekas penyalur TKI. Tapi semenjak kejadian 7 tahun lalu itu, semua orang yang ada di gedung itu pergi. Dan gedungnya ditinggalin begitu aja," cerita Laila. "Kejadian apa ya?" Yusuf semakin penasaran. Belum sempat dijawab oleh Laila, Yusuf dikejutkan dengan sosok hitam legam dengan mata menyala melihatnya melalui jendela dalam gedung itu. Yusuf seakan terpaku dan tak dapat bergerak saat sosok itu menyeringai dan melihatnya dengan seksama. Yusuf diam sampai Laila menepuk pundaknya. "Hoi, kamu dengar gak sih? Ayo cepetan keburu sore nih." Laila menarik tangan Yusuf agar segera mengikutinya. Mereka pun akhirnya tiba di rumah nenek Laila. Rumahnya begitu sederhana dengan perpaduan dinding bilik dan tembok layaknya rumah zaman dulu. Di situ, neneknya duduk seolah sedang menunggu kedatangan cucunya itu. Berucap salam, mereka pun masuk sambil Laila membuka bungkusan besar yang ada di dalam tasnya. 2 bungkusan, yang satu berisi makanan pokok dan bungkusan kedua berisi bunga-bungaan dan parfum. Yusuf heran, namun dia tak berani bertanya. Dia hanya diam. "Aki, ada Nek?" tanya Laila, karena ia tak melihat Aki Toha, adik neneknya, berada di dalam rumah. "Ada, dia di kamar seperti biasa." Nek Ira sambil tersenyum menjawab pertanyaan Laila, namun matanya tertuju pada Yusuf, teman Laila. Tanya Nek Ira kepada Yusuf, "Ini temenmu?" "Iya, Nek," jawab Yusuf sambil tersenyum ramah. "Kalau mau pulang, mendingan dari sekarang. Jangan nunggu malam. Kalau keburu malam, mending nginep di sini aja," ucap Nek Ira dengan tegas. "Kami pulang sekarang aja deh, Nek. Kan besok sekolah." "Ya sudah, bukannya nenek ngusir. Mending pulang sekarang aja. Jangan lewat maghrib." Dan mereka pun pamit saat itu juga. Namun pandangan nenek masih tertuju pada Yusuf, seakan ada hal yang ingin dia sampaikan.
Yusuf yang masih membayangkan sosok yang ia lihat di dalam gedung tidak terlalu memperhatikan hal itu. Hanya Leila yang melihat ada keanehan dari mereka berdua. "Cup, nenekku hari ini aneh banget." Leila membuka obrolan. "Aneh bagaimana?" Yusuf merespon sewajarnya. "Kalau aku main ke rumah, dia selalu nyuruh aku nginep, meskipun aku datang pagi. Tapi sekarang dia kayak ngusir gitu," ucap Leila dengan penuh kecurigaan. "Ah, itu cuma perasaan kamu aja. Lagian, apa yang bilang nenek kamu bener. Jangan keluar pas maghrib, pamali," tegas Yusuf. Mereka berjalan ke depan dan akhirnya sampai di gedung kosong itu. Yusuf kembali terdiam. Dia tak berani menoleh. Namun, semakin dia diam, semakin dia penasaran. Dan di saat matanya menoleh ke arah dalam gedung itu, alangkah terkejutnya Yusuf saat yang dia lihat adalah kumpulan gadis remaja tergeletak penuh darah dalam gedung tersebut. Tak ada satupun yang masih hidup. Yusuf panik. Leila sudah berjalan terlebih dahulu. Yusuf berusaha memanggil Leila, namun suaranya tak dapat keluar sedikit pun. Kakinya tak dapat melangkah. Yusuf semakin panik. Yusuf, seorang penakut yang sengaja dibukakan mata batinnya oleh sang kakek karena kejadian semasa kecil, tak kuasa menahan air mata saat salah satu gadis yang tergeletak itu tiba-tiba terbangun. Dengan berlumuran darah, gadis itu perlahan berdiri. Dia menghampiri pintu kaca tepat di depan Yusuf berdiri. Gadis itu tersenyum. Dia melambaikan tangan pada Yusuf dan betapa terkejutnya Yusuf saat dia lihat gadis itu sangat mirip dengan seseorang yang ia kenali. Aini? Lala yang sedari berjalan cepat di depan tak melihat Yusuf di sampingnya, dan saat dia menoleh ke belakang, Leila terkejut saat mendapati Yusuf tergeletak tak sadarkan diri. Leila berlari menuju rumah nenek untuk meminta bantuan. Dan Akitoha yang biasanya tak pernah keluar kamar pun akhirnya ikut membantu membopong tubuh Yusuf dan segera membawanya ke dalam rumah. Neira tak banyak bertanya. Dia hanya memijat jempol kaki Yusuf sambil diciumkan wewangian ke dekat hidungnya sampai akhirnya Yusuf tersadar. Mata Yusuf memerah. "Ini di mana? Kalian siapa?" Yusuf sontak kaget saat ia melihat ia dikelilingi oleh orang yang sama sekali tak ia kenali. Begitu riuh dan penuh sesak. Mereka berkerumun mengelilingi Yusuf sampai ada satu wajah yang tak asing lagi. Dan lagi-lagi, Aini. "Tolong aku." Suara lirih keluar dari mulut gadis itu. Yusuf yang tak berhenti berteriak akhirnya perlahan diam. Ia dengarkan dengan seksama suara itu. "Hutan, tolong aku." Hanya itu kata yang dikeluarkan gadis itu sampai akhirnya Yusuf benar-benar tersadar dan dilihatnya Leila, Neira, dan sosok tua yang baru ia lihat, Akitoha. "Sepertinya kamu dapat pesan dari gadis itu," ucap Neira yang ditanggapi dengan heran oleh Leila. "Siapa, Nek?" tanya Leila. "Aini," jawab Yusuf singkat. "Aini? Teman sekolah kita yang hilang itu?" tanya Leila yang dijawab anggukan oleh Yusuf. Gadis itu harus menggantikan kakaknya. Neira membuka cerita yang didengarkan seksama oleh Yusuf dan Leila. Akitoha yang melihat Yusuf sudah membaik langsung pamit menuju kamarnya.
Neira bercerita kalau gedung di depan dulunya bekas penampungan TKI. Banyak warga sini yang mendaftar, tapi anehnya banyak pula yang ditolak. Si pengelola hanya punya satu syarat, seorang gadis yang belum menikah dan berusia 17 tahun. Tentu saja itu syarat yang sedikit membebani, mengingat di sini banyak anak gadis yang menikah di usia muda atau janda yang sulit mendapatkan pekerjaan. Saking sedikitnya, bahkan gadis di luar desa pun banyak yang datang kemari untuk sekedar mendaftarkan diri. Neira ingat betul, Januari 7 tahun lalu, pagi-pagi buta ada dua anak gadis yang datang ke gedung itu. Neira yang saat itu baru pulang dari pasar disapa oleh salah satunya. "Nek, maaf mau tanya, ini benar PT untuk penyalur TKI itu ya?" Tanya gadis itu dengan ramah. "Betul, Neng. Emang Neng dari mana? Mau mendaftar?" Tanya Neira. "Iya, Nek." Gadis itu tersenyum. "Sudah izin orang tuanya belum?" Neira sedikit khawatir karena gadis itu membawa tas yang cukup besar dan ditemani anak kecil seusia cucunya. "Orang tua kami sudah meninggal dunia sejak kami kecil, dan ini adik saya. Kami baru pamit dari panti setelah saya banyak mendengar tentang yayasan ini. Saya mau mendaftar, Nek." Gadis itu masih dengan wajah tersenyumnya menjelaskan kepada Neira. "Mampir ke rumah nenek dulu saja. Jam segini PT masih belum buka. Tunggu jam 9 pagi ya." Ajak Neira yang diiyakan oleh gadis itu. Baru akan melewati gedung, tiba-tiba ada seorang wanita yang keluar dari gedung memanggil gadis itu. "Adek, yang namanya Andini ya, yang kemarin menelpon?" Tanya wanita itu yang seketika membuat kedua gadis itu menoleh. "Betul, itu saya. Andini," nama gadis itu. Berjalan menghampiri wanita tersebut sekaligus pamit kepada Neira. Saat Andini dan adiknya masuk, wanita itu menatap Neira dengan tatapan sinis dan berlalu masuk ke dalam gedung. Dan itulah pertama dan terakhir kalinya Neira bertemu dengan kedua gadis itu. Hingga suatu hari, muncul kabar menghebohkan. Bus yang ditumpangi oleh 13 gadis calon TKI yang akan diberangkatkan ke kota seberang menuju imigrasi guna pembuatan paspor, mengalami kecelakaan di hutan dan menewaskan semua penumpang, termasuk Andini. Bus terbakar hingga tak menyisakan satupun benda hidup. Begitulah kabar yang tertulis pada selembar koran. Namun, ada rahasia besar di balik peristiwa itu yang tak semua orang ketahui. Rahasia yang hanya diketahui oleh Akitoha, Neira, dan anak gadis yang selamat, Andini. "Toha, aku yang cerita apa kamu?" teriak Neira memanggil Akitoha yang seakan mendengarkan dengan seksama cerita Neira di balik pintu kamar. Tapi tak ada jawaban. Neira pun melanjutkan. Ceritanya seperti ini. Seakan tanda diam adalah persetujuan dari Akitoha. Akitoha adalah seorang supir bis. Sudah lama ia geluti pekerjaan ini semenjak ia masih muda. Namun semenjak istrinya meninggal, Akitoha bersama kakaknya di rumah ini. Saat pertama kali datang ke sini, Akitoha sedang menganggur dan ditawarilah ia bekerja sebagai supir di yayasan penyalur TKI itu. Dia merangkap dari supir pribadi dan umum. Awalnya Neira tidak setuju mengingat Akitoha sudah bukan anak muda lagi dan pekerjaannya pun terlihat berat. Namun Akitoha bersikukuh.
Dia bilang dia ingin kembali bekerja untuk sekedar mengisi kegiatan. Singkat cerita, bekerjalah Akitoha di yayasan itu dengan gaji yang terbilang cukup besar. Setiap hari ia mengantar jemput Mbah Putri, wanita tua pemilik yayasan itu, dari rumahnya di kota seberang ke tempat yayasan. Tak banyak yang tahu asal-usul Mbah Putri ini. Yang pasti dia adalah wanita yang begitu kaya yang cukup disegani di kotanya. Akitoha yang sehari-harinya menjadi supir Mbah Putri tidak banyak berkomunikasi. Ia hanya berbicara sewajarnya, sampai suatu ketika Mbah Putri meminta ia mengantarkannya ke sebuah hutan yang begitu terpelosok jauh dari kedua kota di mana ia bisa mengantar jemput Mbah Putri. "Turun di sini, Mbah," tanya Akitoha. "Kamu tunggu di sini, biar saya jalan sendiri." Akitoha hanya mengangguk. Mbah Putri berjalan menyusuri hutan yang gelap, tanpa pencahayaan sedikit pun. Akitoha yang berada di dalam mobil hanya mengamati dari kaca spion. Sampai akhirnya, Mbah Putri tak terlihat lagi dan masuk ke dalam hutan. Akitoha tak berpikir yang aneh-aneh. Dia hanya menuruti permintaan Mbah Putri. Dia menunggu dalam mobil sambil menyalakan radio. 1-2 jam berlalu, Mbak Putri tak muncul juga. Dia ragu, apakah dia harus turun dan menyusul Mbah Putri, atau tetap menunggu dalam mobil. Sampai suatu hal di luar nalar terjadi kepadanya. Saat Akitoha menunduk sambil memutar tombol frekuensi radio untuk mendengarkan saluran yang biasa memutar lagu kesukaannya, tiba-tiba sesuatu mengejutkannya. Brak! 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 Kaca mobil samping supir digebrak oleh seseorang yang sekujur tubuhnya dipenuhi darah. Akitoha spontan menoleh dan kaget bukan kepalang. Dia berteriak serta bertakbir dan sambil berusaha menyalakan mesin mobil. Mobil tak dapat menyala. Akitoha panik. Ia terus membaca setiap ayat Al-Quran yang dia hafal tanpa menggubris sosok tersebut dan tetap berusaha menyalakan mobil. "Pak, tolong! Tolong saya, Pak! Saya masih hidup! Tolong, Pak! Tolong saya!" Teriak sosok itu yang ternyata seorang gadis remaja. Dia berusaha menggebrak kaca mobil dengan tangan kanannya sambil tangan kirinya menahan darah yang terus mengalir deras dari lehernya. "Tolong, Pak! Tolong saya!" teriak gadis itu terus-menerus. Akitoha yang masih dalam keadaan bingung kembali melihat sosok itu. Benar saja, dia manusia. Akitoha masih ragu apakah dia harus membuka pintu dan menolong gadis itu atau dia tetap berada di mobil. Namun hati nurani tak bisa membohonginya. Saat Akitoha hendak membukakan pintu, gadis itu tiba-tiba histeris dan lari ketakutan. Sampai di sini dulu ya teman-teman ceritanya. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita di channel Ojobedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.